Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena kalau ungkit saya akan bongkar semuanya. Kalian ingat, waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh nggak ada gitu. Atau bagaimana awal mula Pak De mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih Pak De? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa. Waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, masih ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh, siapa nih Mbak Citra ini? Oh, gitu. Dari situ. Enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Kali ini kan tadi ngomong-ngomong soal komentar negatif dari netizen. Ini bahasnya kan ke Instagramnya Safira. Mungkin Safia. Apa ya? Break Night. Ya, gitu malah. Mungkin ada dari Safira sendiri udah ada omongan ke Pak De sih, cerita-cerita. Ya sudah kan, waktu di Instagram yang saya peluk via saya rangkul, saya bisikin itu kan saya udah cerita semuanya. Jadi ya, dan beberapa pernah kita tangkap kan dengan polisi kan, dengan cyber kan gampang nangkap orang-orang komen yang jahat-jahat itu kan gampang. Ketika kita mau tangkap orangnya miskin banget, kasihan, akhirnya kita nggak jadi, lah biarin deh gitu. Jadi memang Indonesia ini memang kita harus naikkan gizinya, naikkan pendidikannya. Karena semua rata-rata yang begitu tuh rata-rata yang memang miskin, ekonominya, sekolahnya nggak tinggi, jadi mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Itu sebenarnya kondisi yang sangat serius banget. Tapi Pak De capek nggak sih, maksudnya banyak komentar negatif ke Pak De Dani, ke keluarga, banyak yang mendukung Bunda Maya, padahal Pak De sendiri memegang bukti ya nggak apa-apa, itu kan kalau dalam Islam kan kita kan mendapatkan manfaatnya gitu, dapat pahalanya gitu. Pak De, ini kan bisa dibilang juga kayak setiap menikahkan anak L ya, ada karena setiap menikah kan selalu ada drama, ya kan. Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu tuh nggak ada gitu. Karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan. Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Kan saya udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena kalau ungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Tapi di satu sisi banyak juga netizen yang mendukung Pak De, karena mereka netizen tahu banyak Pak De juga sayang sama anak-anak, dan anak-anak juga kalau saya pernah dengar statementnya lebih memilih bersama ayahnya karena suka cerita sejarah. Bukan, kalau itu kan masa lalu ya, buktinya A sama L itu tetap tinggal bersama saya kan. Hanya Dul yang memilih tinggal bersama ibunya setelah kecelakaan. Artinya apa ya? Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah, ya salah semuanya lah, ya kan. Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kalau ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Itu yang membuat kesel kan itu. Lagi? Yang happy ya sekarang ya. Loh, jangan dong. Jangan. Pak De, soal ini dong. PK ini diterbitkan 2013. Jadi hakim Mahkamah Agung ini bijaksana
mereka tahu bahwa yang salah ini bundanya. Jadi PK-nya ini memang dilambatin, PK-nya ini memang dimundurin sampai umur usia daripada Dul itu udah bebas memilih. Ngerti nggak? Jadi kalau orang yang punya logik yang baik pasti paham kenapa kok file gugatannya itu di April 2007 tapi baru diputus sampai PK 2013. Bahkan surat cerainya Maya itu pengacara saya yang ngasih. Jadi waktu itu Maya mau jual rumah, dipikir masih terikat pernikahan karena belum resmi kan, belum dapat surat cerai kan. Saya bilang ngapain pakai tanda tangan saya, kan kita udah cerai. Tuh, tapi aku nggak punya surat cerainya. Loh, saya kasih surat cerainya. Gitu. Jadi surat cerainya Maya pun kita yang ngasih 2013. Jadi the whole story ya Maya kalah soal hak asuh anak. Karena apa? Karena keputusan terakhirnya diputuskan 6 tahun setelah file gugatan. Nah, itu yang saya ceritakan dalam Instagram yang terakhir. Tapi menurut saya bukan yang itu. Menurut saya Instagram yang malah ditakuti adalah yang saya meluk Safia dari samping karena Safia nangis itu. Karena itu sehari 20 juta view. Kalau itu nggak di take down, mungkin sekarang udah 40 sampai 60 juta view. Yes. Tadi kan Pak De juga bilang ada bukti A, B, C, D sampai Z. Mungkin dari Ini ABCD, ini ABC. dan sisanya sampai Z gitu. Mungkin bukti yang orang belum tahu sejak kapan sih Pak De Bunda Maya ini melakukan perselingkuhan dan sampai akhirnya ketahuan itu jarak waktu Dan ini di sini ada semua di sini. Di sini ada semua. Mungkin kita beberapa belum baca nih Pak De. Iya, itu. Pak De. Mungkin Nah, ini yang udah baca. Iya Pak De. Boleh Pak De diomongin. Tanya aja, jangan diceritain. Oke. Kan dari rentang waktu tersebut Pak De, Hmm. dari September, kalau nggak salah dari September sampai Desember, apakah itu sosok yang juga sama yang Pak De sebut di Yes. Instagram? Yes. Oh benar Pak De? Iya. Itu. Bahkan nomor teleponnya ada. Jadi waktu itu Maya menggunakan nomor telepon yang isi ulang dulu, ingat ya nomor telepon isi ulang tahun 2007. Voucher. Dia pikir itu tidak ada. Kalau dulu Telkomsel kalau yang bayar pas bayar itu kan ada print outnya. Nah, dia pikir kalau yang isi ulang nggak ada print out, ternyata saya bisa print out gitu. Oke. Tapi itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Karena itu nggak sah. Yang boleh melakukan itu hanya polisi, gitu. tapi Pak Pak De, De, benar itu benar. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.